Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di channel YouTube Lobster Air Tawar BFC Farm. Dan pada kali ini kita akan memulai suatu program baru, yaitu Anda bertanya, saya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sekalian mungkin miliki di dalam ketika menjalankan usaha Lobster Air Tawar. Ada yang kurang jelas dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian bisa belajar daripada pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan oleh orang-orang yang menjalankan usaha dan memiliki suatu mungkin masalah dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian bisa turut belajar melalui tanya jawab ini. Dan Bapak Ibu sekalian perlu juga diingatkan bahwa setiap jawaban yang diberikan itu sangat situasional. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misalnya saya bilang ada orang bertanya, saya punya kolam lobster di tempat yang indoor, ya tertutup, nggak kena matahari. Ketinggian airnya sebaiknya tingginya berapa senti, misalnya seperti itu. Lalu saya jawab 20 senti atau bisa juga 60 senti, tapi 20 senti pun juga boleh, misalnya seperti itu. Namun ingat, itu bersifat situasional dengan kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan, bahwa ini indoor, dia bilang kan itu tempatnya indoor, nggak kena matahari dan sebagainya. Namun apabila Bapak Ibu sekalian memiliki tempat yang outdoor, itu tentunya jawabannya berbeda lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian harus perlu waspadai. Jadi perlu dilihat apakah situasi dan kondisinya sama seperti di tempat Bapak Ibu sekalian. Mari kita saksikan Anda bertanya, saya menjawab episode yang pertama. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di ruangan pelatihan dan tanya jawab pada malam hari ini. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang hadir di sini dari berbagai daerah. Jadi yang sudah daftar saya itu dari berbagai macam kota hampir di seluruh Indonesia. Dan pada malam hari ini saya harap apa yang saya bagikan itu dapat berguna dan bisa dipergunakan untuk pembekalan di dalam Bapak Ibu sekalian menjalankan usaha Lobster Air Tawar. Pertanyaan nomor 3, Fitri dari Jakarta Barat. Hadir, Pak. Oke, hadir. Oke, baik. Fitri bertanya, hal-hal apa saja yang bisa membuat lobster air tawar mati? Nah, jadi begini, lobster air tawar membutuhkan beberapa karakteristik air. Jadi lobster ini hidupnya di air. Kalau kita bisa kuasai airnya, maka kita bisa menjamin hidup dengan sehat dan seterusnya. Nah, jadi untuk mencegah lobster jangan mati, kita harus menyesuaikan air yang kita punya sesuai dengan kebutuhan lobster. Contoh, suhunya antara 24 sampai 30, pH-nya 6,5 sampai 8. Lalu kemudian kadar kekerasan air menggunakan TDS itu di bawah 250, itu yang ideal. Dan seterusnya. Jadi kalau kita bisa mencocokkan semuanya itu, maka lobster akan seperti hidup di alam. Jadi mereka akan lebih sehat dan kemungkinan matinya kecil. Apakah tetap bisa mati? Ya pasti bisa mati. Ya meskipun kita semua lakukan yang terbaik, di alam pun mereka juga bisa mati. Begitu. Jadi yang kita lakukan ini bukan menjamin bahwa lobster tidak akan mati, tetapi kita berbuat sebaik mungkin supaya lobsternya bisa hidup sehat, gitu ya. Kedua, bagaimana cara untuk mengetahui lobster sedang sakit? Caranya adalah kita melihat makanan yang dia makan. Kalau lobster itu dalam kondisi stres, makannya akan sangat sedikit. Jadi biasa kita kan tahu biasa kasih makan sekian habis. Lalu tiba-tiba kok makannya nggak habis. Nah itu kita udah harus waspada. Kenapa? Mungkin ada sesuatu gangguan di air. Mungkin misalnya kena hujan, pH-nya turun. Itu bisa menyebabkan stres. Atau nafsu makan berkurang. Kalau kita tidak tangani dengan segera, maka itu akan berlanjut kepada lobster makin lemes, nggak banyak gerak, diam, akhirnya mati. Gitu ya. Yang ketiga, apakah pH dan TDS air berpengaruh? Kalau iya, angka berapa normalnya? Ya tadi sudah jawab ya. Mungkin saya coba pakai screen. Jadi kalau memberikan pelatihan hari Sabtu, saya menggunakan screen ini supaya bisa dapat dengan jelas dipahami ya. Mau beli pengatur pH juga. pH-nya itu di bawah 250. Ya, kemudian kalau suhu air itu 24 sampai 30 Celcius. Lalu kemudian pH-nya
itu 6,5 sampai 8. Ya, baik. Ini adalah yang idealnya. Ini adalah idealnya. Namun masih tetap lobster ini masih ada space untuk bisa sedikit lebih naik atau sedikit lebih rendah, masih bisa toleran karena mereka bisa beradaptasi, gitu ya. Baik, molting. Molting itu Bapak Ibu, molting itu artinya ganti kulit. Bagian penanganan lobster yang ganti kulit, saya selalu gagal, endingnya lobsternya mati. Baik. Nah, lobster itu ketika tumbuh besar, dia akan mengalami proses karena kulitnya itu nggak bisa tambah besar. Jadi ketika daging lobster tambah gede, maka otomatis dagingnya kulitnya harus dia buka. Jadi dagingnya keluar, kemudian lobsternya menjadi tambah besar, seperti itu. Nah, itu adalah suatu proses yang natural. Dari bayi, ketika dia baru netes, dia sudah ganti kulit. Jadi kalau lobster itu dalam kondisi yang sehat, bagus, pemeliharaannya baik, dan seterusnya, maka dapat dipastikan lobster itu harusnya bisa ganti kulit dengan rutin, dengan baik. Kenapa penyebab gagal ganti kulit yang terjadi biasanya? Bapak Ibu baru beli lobster. Lobster dari kondisi air yang berbeda, pH-nya beda, suhunya beda, kadar kekerasannya beda, dan semua beda. Bapak Ibu bawa ke tempat Bapak Ibu sekalian, airnya itu berbeda dengan yang aslinya, otomatis pasti lobsternya akan stres. Nah, ketika dia stres itu dan bersamaan dengan stres itu dia sudah waktunya mau ganti kulit, maka dia kebanyakan akan gagal ganti kulit. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak Ibu lobsternya sudah mau ganti kulit, ciri-cirinya apa? Kulit kepala, kulit ekornya merekah, kelihatan daging di antara kulit kepala, kulit ekor warnanya putih, itu berarti dia sudah mau ganti kulit. Nah, kalau dia mau ganti kulit, kemudian Bapak Ibu packing, ya, kirim jarak jauh, di packing. Packing itu kan biasanya kalau yang saya lakukan tuh packing kering. Jadi cuma pakai busa lembab, taruh lobster di atasnya. Nah, kemudian kalau kita lakukan itu, dijamin lobster di perjalanan atau sampai tempat tujuan masih hidup, tetapi kemudian dia gagal ganti kulit. Seperti itu. Lalu penyebab gagal ganti kulit juga bisa karena Bapak Ibu mungkin nggak pindah airnya berbeda. Tapi Bapak Ibu bisa pindahkan dari akuarium ke kolam semen. Nah, kalau dia kemudian kebetulan nggak pas atau lobster stres, itu juga akan menyebabkan kematian. Jadi sebaiknya kalau lobster sedang atau akan ganti kulit, tidak dipindah kemana-mana. Dia tetap di tempat yang sama. Nah, ini memang perlu penyelidikan lebih detail. Apa yang menyebabkan si lobster stres? Bisa beberapa hal, ya. Misalnya juga yang saya pernah amati adalah kalau orang pelihara di outdoor, airnya cetek, cuma 10 cm, cuma 20 cm ya. Saya juga bingung, kenapa orang sekarang trennya itu adalah pelihara lobster airnya pendek. Itu sebenarnya sangat berbahaya. Kecuali Bapak Ibu memang terpaksa. Oh Pak, saya kolamnya yang udah pendek Pak, saya bikinnya salah waktu itu. Kolamnya terlanjur pendek, jadi airnya mau nggak mau ya pendek. Ya udah, apa boleh buat, itu harus ada penanganan intensif. Tetapi kalau yang bagusnya adalah airnya dalam. Kalau airnya dalam, maka air itu tidak gampang dipengaruhi. Maksudnya apa Pak? Kalau airnya banyak, misalnya let's say airnya 60 cm, kena air hujannya cuma nambah misalnya 5 cm, itu nggak ada artinya. Tidak akan merubah kondisi pH air secara keseluruhan. Karena cuma 5 cm berbanding 60 cm cuma sekian persen. Tetapi kalau Bapak Ibu airnya cuma 10 cm, ketambahan air hujan yang sama 5 cm, yaitu udah hampir 50%. Jadi banyak faktor Pak. Yang penting gini Pak, yang penting Bapak harus jaga kondisi pH, suhu, kadar kekerasan air di titik stabil. Itu dulu. Kalau itu Bapak bisa jaga, maka lobsternya akan ganti kulit dengan lancar Pak. Seperti itu ya. Baik, silakan nanti coba ya. Kemudian pertanyaan nomor 9, Pak Aji Sucahyono, ada? Ya. Hadir ya? Oh iya. Ya. Dalam setahun berapa kali indukan betina bertelur? Berapa jumlah telurnya berdasarkan ukuran lobster? Dan berapa persen buraya yang berhasil hidup dengan ukuran 2 inci? Oke, saya akan gambar ya. Saya akan gambarkan. Oke, jadi
Lobster itu sudah mulai bisa bertelur, itu ukuran 4 inci. Kira-kira usianya sekitar 4 bulan. Lalu kemudian berat si lobster betina kira-kira saya gambarnya 30 gram. Ya. Nah, ini bisa kawin setahun itu sebanyak 1, 2, 4, 5 kali. 5 kali dalam setahun. Bentar ya. Dulu. Lebarkan dulu. 5 kali setahun. Nah, lalu kalau ukuran 4,5 inci, saya cek dulu sebentar ya. Ukuran 4 inci, 4 inci setengah, 4,5 inci, ini kira-kira usianya sekitar 4,5-5 bulan. Nah, ini kira-kira beratnya kurang lebih sekitar 50 gram. Ini bisa kawin kurang lebih sekitar 4 kali setahun. 4 sampai 5 kali kurang lebih. Kalau 5 inci, saya baru ganti dari window ini jadi agak 5 inci, ini kurang lebih sekitar usianya sekitar 6 bulan. Nah, ini beratnya kurang lebih sekitar 70-an gram atau 60-70 gram. Ini kawinnya kurang lebih 4 kali. Ini 5 sampai 4 kali. Lalu kemudian kalau sudah 6 inci, ini kurang lebih umurnya sekitar 8 bulan. Ini beratnya kurang lebih sekitar 100 gram. Ini kawinnya setahun kira-kira 2 kali. Ini saya nggak muat. Sebenarnya antara 5 ke 6 itu ada kurang lebih ukuran 5,5 inci. Itu kawinnya 3 kali setahun. Ya. Jadi Bapak Ibu tinggal hitung sendiri. Kalau kawinnya 4 kali setahun berarti setiap 3 baik. Mudah-mudahan itu bisa berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, bagaimana? Tanya jawabnya. Apakah sudah menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Apabila memang belum, silakan Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan pertanyaan yang Bapak Ibu sekalian mau tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Dan jika memang Bapak Ibu sekalian mau menjalankan usaha lobster Tower dengan lebih serius, bisa mengikuti pelatihan budidaya lobster yang saya adakan. Itu 2 hari pelatihan dan juga setelah itu akan masuk ke sebuah grup WhatsApp konsultasi di mana Bapak Ibu sekalian bisa dipandu di situ dan bisa memberikan pertanyaan dan dijawab dan sebagainya di sebuah grup WhatsApp konsultasi untuk peserta pelatihan. Dan juga di grup tersebut juga akan membantu memasarkan produk hasil budidaya lobster yang Bapak Ibu sekalian sudah kerjakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam lobster. Salam lobster.